Kisah Siti Aisyah, cemburu. Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita pencemburu. Hal ini terjadi karena begitu besar rasa cintanya kepada kekasihnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, marilah kita hayati kisah baginda. Dari Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya pada suatu malam. Aisyah menuturkan, maka aku pun menjadi cemburu kepada baginda sekiranya baginda mendatangi istri yang lain. Kemudian beliau kembali lagi dan melihat apa yang terjadi pada diriku. Apakah engkau sedang cemburu? Tanya baginda. Apakah orang semacam aku ini tidak layak cemburu terhadap orang seperti engkau? Rupanya syaitan telah datang kepadamu, sabda baginda. Apakah ada syaitan besertaku? Tanyaku. Tak seorang pun melainkan bersamanya ada syaitan, jawab baginda. Besertamu pula? Tanyaku. Ya, hanya saja Allah menolongku untuk mengalahkannya sehingga aku selamat, jawab baginda, di takrij Muslim dan Nasai. Dari Aisyah, dia berkata, aku tidak pernah melihat orang yang pandai masak seperti halnya Safiyah. Suatu hari dia membuatkan makanan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu beliau di rumahku. Seketika itu badanku gemetar karena rasa cemburu yang menggelegak. Lalu aku memecahkan bejana Safiyah. Aku pun menjadi menyesal sendiri. Aku berkata, wahai Rasulullah, apa tebusan atas apa yang aku lakukan ini? Baginda menjawab, bejana harus diganti dengan bejana yang sama, makanan harus diganti dengan makanan yang sama, di takrij Abu Daud dan An-Nasai. Dalam riwayat lain dari Anas bin Malik, dia menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berada di sisi salah seorang istrinya. Kemudian seorang dari Ummul Mukminin mengirimkan satu mangkuk makanan. Lalu istri Nabi yang berada di rumahnya memukul tangan Rasulullah sehingga mangkuk itu jatuh dan pecah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengambil dan mengumpulkan makanan di dalamnya. Baginda berkata, ibumu cemburu, makanlah. Maka mereka pun segera memakannya. Sehingga baginda memberikan mangkuk yang masih utuh dari istri di mana beliau berada, dan meninggalkan mangkuk yang telah pecah tersebut di rumah istri yang memecahkannya. Hari Bukhari, Ahmad, Nasai dan Ibnu Majah. Hadis senada di atas dengan beberapa tambahan, yaitu di dalam As-Sahih, dari hadits Humaid dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata ada di antara istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menghadiahkan semangkuk roti dicampur kuah kepada baginda, ketika baginda berada di rumah istri beliau yang lain Aisyah. Aisyah menepis tangan pembantu yang membawa mangkuk, sehingga mangkuk itu pun jatuh dan pecah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memunguti roti itu dan meletakkan kembali di atas mangkuk, seraya berkata, makanlah. Ibu kalian sedang cemburu. Setelah itu baginda menunggu mangkuk pengganti dan memberikan mangkuk yang pecah itu kepada Aisyah, diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmidzi, Ahmad, Abu Daud dan Nasai. Begitu pula kecemburuan Aisyah terhadap Safiyah. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah bersama Safiyah yang telah dinikahinya, dan beliau berbulan madu bersamanya di tengah jalan, maka Aisyah berkata, aku menyamar lalu keluar untuk melihat. Namun baginda mengenaliku. Baginda hendak menghampiriku, namun aku berbalik dan mempercepat langkah kaki. Namun baginda dapat menyusul lalu menahanku, seraya bertanya, bagaimana pendapatmu tentang dia? Aku menjawab, dia adalah wanita Yahudi di tengah para wanita yang menjadi tawanan, di takrij Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, aku tidak pernah cemburu terhadap wanita seperti kecemburuanku terhadap Khadijah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menyebut namanya. Suatu hari baginda juga menyebut namanya, lalu aku berkata, apa yang engkau lakukan terhadap wanita tua yang merah kedua sudut mulutnya? Padahal Allah telah memberikan ganti yang lebih baik darinya kepadamu. Beliau bersabda, demi Allah, Allah tidak memberikan ganti yang lebih baik darinya kepadaku, diriwayatkan Bukhari. Demikianlah kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.